Film ini berjudul Dreaming of a Freaking Fairy Tale yang mengisahkan tentang seorang wanita cantik yang ingin menjadi Cinderella dan ia mempunyai cita-cita untuk menikahi seorang pria yang kaya raya. Ayahnya baru saja meninggal dunia dan ia terpaksa harus hidup dengan ibu tirinya dan kedua kakak tirinya. Langsung saja ke ceritanya. Gadis cantik ini bernama Sinjairim. Dia terlihat sangat tergesa-gesa, berlari sekuat tenaga tanpa menghiraukan orang lain di sekitarnya. Ternyata gadis itu menemui ayahnya yang sedang sekala di dalam rumah sakit itu. Di dalam kamar itu sudah ada kedua kakak tirinya. Ia langsung menghampiri ayahnya dan langsung mengatakan bahwa ayahnya tidak boleh meninggalkan dirinya dengan cara seperti ini, dan dia menganggap bahwa ayahnya tidak mempunyai hati nurani jika meninggalkan putrinya sendirian di muka bumi ini. Kemudian si ayah ini menyuruh anaknya untuk lebih mendekatkan diri ke ayahnya. Terlihat ayahnya sedang membisikkan sesuatu kepadanya. Beberapa detik kemudian ayahnya langsung tidak sadarkan diri alias mati. Dengan kematian ayahnya, dia hanya memiliki kakak dan ibu tirinya saja. Maka dari inilah kehidupannya tampak seperti Cinderella. Pada hari pemakaman ayahnya, ibu tirinya sangat merasa sedih dan menangis terseduh-seduh karena orang yang sangat dicintainya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sedangkan Sinjairim sendiri menahan tangisnya dan berpura-pura tegar atas kematian ayahnya. Sin beralih menceritakan tentang bagaimana ayahnya bisa bertemu dengan ibu tirinya 20 tahun yang lalu. Pada hari itu, ayahnya sedang melakukan pelatihan bersama teman-temannya di taman. Kemudian si ayah ini tampak kehausan. Dengan gagahnya ia membuka air dalam jerigen berwarna putih itu dan langsung meminumnya serta menyirami wajahnya dengan air tersebut sehingga basah kuyuplah seluruh tubuhnya. Dan hal ini yang memicu perhatian dari ibu tirinya tersebut. Spontan ibu tirinya langsung menghampiri ayahnya dan langsung mengelap wajah ayahnya. Dari situlah benih-benih cinta itu tumbuh. Sedangkan di pojokan lapangan itu terlihat Sinjairim yang masih kecil duduk sendirian ditemani oleh sebungkus cemilan dan sedang melihat ayahnya dan ibu tirinya tersebut. Tak lama dari itu, Sinjairim dan ayahnya pindah ke rumah ibu tirinya. Pada malam itu keluarganya sedang makan malam bersama-sama. Terlihat ibu tirinya sangat perhatian kepada ayahnya dengan menawarkan sepotong iga. Namun berbeda dengan Sinjairim, dia tidak pernah bisa makan dengan nyaman karena dia merasa tidak diterima baik oleh ibu tirinya dan kakak-kakaknya. Dengan keadaan yang masih berkabung, mereka makan malam bersama-sama. Namun ibu tirinya tersebut tidak mau makan sesuap nasi pun meskipun dibujuk oleh anak-anaknya. Ibu tirinya mengatakan bahwa dirinya melakukan suntik botox agar terlihat menawan oleh suaminya. Namun sayangnya suaminya lebih dulu meninggalkannya. Jadi, dia merasa buat apa dia hidup, sedangkan orang yang dicintainya telah lebih dulu meninggalkannya. Meskipun begitu, anak-anaknya tetap memaksa ibunya untuk tetap makan dengan menawarkan ikan asin. Namun, ibunya meresponnya dengan lagak ingin muntah. Apa jangan-jangan ibunya sedang hamil ya? Spontan anaknya langsung menanyakan tentang kesehatan ibunya dan menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan medis. Namun ibunya menolak dengan mengatakan bahwa ini bukan masalah kesehatan fisik, melainkan karena dirinya tidak bisa hidup tanpa suaminya. Dengan hal ini, Sinjairim berasumsi bahwa ibu tirinya tersebut sangat mencintai ayahnya, namun tidak dengan dirinya. Sehingga dia merasa bahwa dirinya harus cepat-cepat meninggalkan rumah tersebut. Tak lama kemudian setelah makan malam itu selesai, Sinjairim langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintunya rapat-rapat. Kemudian ia langsung membuka laci barisan kedua sesuai dengan pesan ayahnya bahwa ia sudah menyiapkan hadiah terakhir untuknya yang telah disimpan di dalam laci itu. Setelah dicari-carinya, ditemukan secari kertas terlipat rapi dan ia langsung membukanya. Namun isi surat itu bukanlah hadiah, melainkan brosur lowongan kerja.
Dan di balik brosur itu ayahnya berpesan kepada Sinjairim bahwa dirinya jangan mengambil jalan memutar dalam hidupnya, tapi ambillah jalan pintas dengan cara mencari pekerjaan di brosur tersebut dan menemukan suami yang kaya raya. Sinjairim pun merasa kesal karena surat itu bukan berisi warisan ataupun hadiah untuknya, namun malah disuruh bekerja dan mencari suami yang kaya raya. Jauh di pusat Cheongdam-dong, hiduplah pangeran tampan dengan pikiran naif dan polos seperti salju, seperti kanvas kosong. Pangeran ini bernama Moon Chamin, merupakan CEO dari klub Chundang Heaven. Dia merupakan orang yang sangat kaya raya dan anti perempuan. Terlihat sekretarisnya sedang melaporkan tentang pendapatan perusahaannya yang sedang turun 200%. Sekretarisnya mengatakan bahwa jika terus begini maka kemungkinan bisnisnya akan ditutup. Namun, CEO ini dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak usah mencemaskan hal itu dan itu sudah sesuai dengan rencana. Dia berasumsi bahwa dia dianggap kaya karena dia mempunyai banyak uang. Jadi, jika orang kaya masih mencemaskan uang dan kesulitan uang, maka menurutnya mereka tidak bisa disebut orang kaya, melainkan budak uang. Sinjairim sedang bersama temannya yang bernama Songjung di sebuah kafe. Dia menceritakan panjang lebar perihal pesan yang ditulis oleh ayahnya. Dan Sinjairim juga mengatakan bahwa ayahnya seperti bulu ketiak dan benar-benar tidak berguna. Mereka berdua terlihat asik mengobrol sambil meminum minuman yang sudah ia pesan. Singkat cerita, pertemuan dengan temannya pun sudah selesai. Sinjairim sudah berada di kamarnya. Ia bersiap-siap untuk tidur. Dalam tidurnya Sinjairim bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal. Ayahnya mengatakan ada satu hal lagi yang akan ia berikan kepadanya. Tiba-tiba saja muncullah buah labu berwarna kuning. Kemudian labu itu ditendang ke arahnya sehingga membuat tubuhnya dililit oleh pohon labu yang merambat itu. Ia dengan lantangnya mengatakan, "Ayah, ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Ayah, ayah." Dengan nafas yang terengah-engah, dia bangun dari tidurnya. Langsung saja dia mengambil handphonenya dan langsung browsing tentang mimpi labu yang berguling ke arahnya. Dan arti dari mimpinya itu adalah ia akan mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan yang berlimpah ruah. Sinjairim pun merasa senang sehingga senyuman manis tersungging di bibirnya. Tak lama kemudian HP-nya berdering. Telepon masuk dari sahabatnya. Sahabatnya itu memberitahukan bahwa ada pernikahan di Chundang Heaven dan mengajak Sinjairim untuk menghadiri pernikahan tersebut. Ia pun menyetujuinya dan mengatakan bahwa dia ingin melihat seperti apa Chundam Heaven itu. Setelah sampai di sana, Sinjairim tercengang melihat kemewahan gedung bangunan itu. Terlihat mempelai wanita sedang melakukan pemotretan dengan teman-temannya. Kemudian datanglah seorang pria yang kemungkinan itu adalah mantan pacarnya. Si cowok itu datang menghampiri mempelai wanita sambil menyerahkan buket bunga. Pria itu mengancam dengan mengatakan, "Kamu tidak akan bisa melanjutkan pernikahan ini kecuali kamu ingin aku memplester tempat ini dengan foto lamamu." Lalu pria itu menarik paksa tangan mempelai wanita itu untuk mengajaknya pergi. Dan kemudian datanglah Chamin dan menghentikan tindakan laki-laki itu. Kemudian terjadilah perkelahian di antara keduanya. Tampaknya Chamin sangatlah lihai berkelahi. Dengan mudahnya pangeran itu mengalahkan pria brengsek itu dengan payung kesayangannya. Dan mempelai wanita pun sangat berterima kasih karena ia telah mengalahkan pria brengsek itu. Mempelai wanita berjalan bersama ayahnya menuju altar. Terlihat dia sangat bahagia dengan pernikahannya ini. Sinjairim dan temannya pun melihat kebahagiaan itu. Semua undangan bersorak gembira dan bertepuk tangan. Pangeran Chamin dan sekretarisnya juga hadir di antara para undangan itu. Sekretarisnya menyuruhnya untuk melihat ke arah pukul 15.00 bahwa di sana ada wanita cantik yang sedang tersenyum kepadanya. Namun, Chamin langsung mengatakan bahwa wanita itu seperti batu marmer yang halus. Ia melihat lagi ke arah yang lainnya.
Tapi semua wanita cantik yang ia lihat dalam pandangannya berubah menjadi batu semua. Acara pernikahan pun berjalan. Para undangan diberikan hidangan masing-masing. Namun Sinjairim mendapatkan hidangan yang berupa kue labu. Dia beranggapan bahwa mimpi tendangan labu oleh ayahnya semalam berarti kue labu yang didapatkannya sekarang. Sontak ia mencabik-cabik kue itu sehingga hancur dan mengatakan bahwa kue labu itu tidak enak dan kuenya jelek. Acara pernikahan pun sudah selesai. Terlihat Cumin sedang membersihkan gagang payung kesayangannya dengan sapu tangan. Ia juga mengatakan bahwa hanya payung itulah yang ia miliki. Ia pun mengecup gagang payung itu dan meletakkan sapu tangan itu di meja. Sapu tangan itu pun terbang di bawah angin. Namun, Cumin tampak merelakan sapu tangan itu dengan mengatakan bahwa dirinya ingin membuangnya. Dan Cumin pun langsung pergi dari tempat itu. Namun siapa sangka, ternyata sapu tangan itu mengenai wajah Sinjairim. Dia tampak kebingungan karena tiba-tiba saja wajahnya tertutupi oleh selembar kain yang entah dari mana datangnya. Namun siapa sangka, setelah dilihatnya kain itu ternyata dari merek ternama, yaitu Hermes. Dan dia pun juga beranggapan kemungkinan inilah keberuntungan yang harusnya ia dapatkan hari ini. Dan mungkin mimpi labu itu akan memberinya sesuatu yang lebih besar daripada sapu tangan mewah ini. Dan ia pun mengikat sapu tangan itu di lehernya. Setelah sampai di rumahnya, Sinjairim dikejutkan oleh ibunya yang mengaku hamil. Dan ia lagi-lagi menghubungkan mimpi labunya itu dengan kehamilan ibu tirinya. Ibu tirinya juga bercerita bahwa suaminya memberikan cincin kepadanya dan keduanya bersumpah cinta abadi untuk selama-lamanya. Benar saja, demi membelikan ibu tirinya cincin emas, ayahnya rela meminjam uang kepada temannya. Orang itu mengatakan bahwa ayahnya meminjam uang pada orang itu sekitar $20. Dan Sinjairim pun berjanji akan membayar utang ayahnya dengan menyicilnya. Sinjairim juga mengatakan bahwa satu-satunya yang ayahnya tinggalkan hanyalah utang dan memberikan adik bayi, serta melelang rumah yang mereka tempati sebelum ayahnya meninggal. Kakak tirinya merasa sangat marah karena rumah yang mereka tempati telah dilelang. Dia mengatakan bahwa dia akan mencabik-cabik ayah tirinya itu. Ia pun merebut vas foto ayah tirinya yang dipangku oleh ibunya. Ibunya pun tidak membolehkan ia untuk mengambil vas foto itu. Sontak ia pun semakin tantrum seperti anak kecil yang tidak diberikan uang jajan. Bahkan ia mengamuk lebih besar daripada biasanya. Sementara itu, Sinjairim berkemas untuk pindah dari rumah itu. Saat berkemas, ia menemukan buku gambarnya pada waktu masih sekolah, sehingga mengingatkan ia tentang kelas khusus yang tidak bisa ia ikuti karena tidak mempunyai uang. Ia pun merasa menyesal karena tidak bisa mengikuti kelas khusus itu. Mungkin saja, jika ia mengikuti kelas khusus itu, ia akan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Namun, ia tetap optimis dan ia yakin bahwa dia akan berhasil dan menjadi orang yang sukses. Sementara itu di luar sana, kakak tirinya masih tetap ribut dengan ibu tirinya. Ia mempertanyakan alasan kenapa rumahnya itu dilelang. Ia merasa kesal karena ulah ayah tirinya membuat dia dan keluarganya harus pindah dari rumah itu. Dan seolah-olah permasalahan ini terjadi karena Sinjairim. Dan hal ini pun dilihat oleh Sinjairim. Ibu tirinya mengaku bahwa semua ini terjadi karena ibunya dan karena saudaranya atau bibi dari gadis gendut itu. Sinjairim pun merasa sangat tidak dibutuhkan oleh keluarganya dan merasa sangat tidak berguna, sehingga ia menginginkan tempat yang mau menerimanya dengan tangan terbuka. Mereka pun sampai di tempat barunya yang jauh lebih kecil daripada rumah sebelumnya. Ia dan kakak tirinya terpaksa harus berbagi kamar. Bahkan kakak tirinya menyuruhnya untuk tidur di lantai dan ranjangnya dipakai oleh kakaknya. Sinjairim pun menuruti perintah kakaknya. Di tempat lain, ibu tirinya sedang melakukan latihan tarian. Ia pun diperingati oleh temannya karena ia sedang hamil. Namun, ia tetap memaksakan diri dan mengatakan bahwa ia harus tetap menari saat tubuhnya masih terasa ringan. Dia sangat terlihat lihai dalam tariannya. Namun, siapa duga, tiba-tiba saja ia jatuh ke lantai dan tak sadarkan diri. Segeralah
Setelah ia dibawa ke rumah sakit, Shin Jae-rim pun langsung menjenguk ibu tirinya di rumah sakit. Dokter itu mengatakan bahwa ibu dan bayinya baik-baik saja. Tak lama kemudian ibu tirinya siuman. Ibu tirinya mengatakan bahwa dia tidak perlu terburu-buru untuk menjenguk ibu tirinya. Shin Jae-rim menceritakan bahwa ayahnya sudah tahu tentang kehamilan ibu tirinya karena ia bermimpi ayahnya memberikan labu kepadanya, pertanda tentang kehamilan ibu tirinya. Ibu tirinya pun tampak terkejut campur bahagia mendengar cerita mimpi itu, dan ia tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Shin Jae-rim. Sebagai anak yang baik, Shin Jae-rim harus membantu ibu tirinya mulai dari sekarang. Namun, ia belum tahu bagaimana cara untuk membantu keluarganya, entah itu memulai bisnis ataupun mencari pekerjaan. Ia pun berpikir keras. Tak lama kemudian ia membuka lacinya dan mengambil brosur yang ditinggalkan oleh ayahnya itu. Ia pun bertekad untuk melamar pekerjaan tersebut. Ia tampak mencoba memakai jas hitam untuk persiapan melamar pekerjaannya. Namun sayangnya jas itu tidak muat di tubuhnya, sehingga ia harus melakukan diet ekstrim. Hari demi hari pun ia lalui dengan diet dan olahraga. Sampai suatu ketika tubuhnya terasa sangat lemas dan tak berdaya karena diet ekstrim yang ia lakukan. Ia hanya meminum minuman yang dibutuhkan saat diet. Suatu malam Shin Jae-rim terbangun. Dengan tubuh lemasnya, ia memaksakan diri mengambil minumannya di kulkas. Namun siapa sangka, dia bukannya mengambil minumannya, tapi malah mengambil makanan di dalam kulkas itu dan memakannya dengan sangat lahap. Ia pun dipergoki oleh kakak tirinya. Kakak tirinya menegurnya untuk tidak makan sembarangan agar dietnya berhasil. Namun apalah daya, Jae-rim merasa sangat kelaparan sehingga mereka berdua mencampur semua makanan ke dalam baskom itu. Mereka terlihat sangat lahap dan menikmati makanan itu. Hari ini adalah hari di mana ia akan melakukan wawancara. Ia sedang sibuk bersiap-siap dan berdandan secantik mungkin. Ia merasa wajahnya sangat bengkak karena memakan makanan yang begitu banyak tadi malam. Ia pun merias wajahnya agar pipinya terlihat tirus. Ia pun menggunakan sepatu high heel berwarna hitam, dan ia pun berjalan dengan penuh percaya diri layaknya Cinderella. Sementara itu, CEO dari klub Jungdam Heaven yang berada di dalam ruangannya sedang melihat daftar-daftar kandidat yang akan diwawancarinya. Dia akan memilih satu orang yang akan ia pekerjakan di perusahaannya. Shin Jae-rim pun sudah sampai di tempat itu. Sesuai dengan petunjuknya, ia harus menaiki tangga itu untuk menuju ruangan CEO klub Jungdam Heaven untuk melakukan wawancara. Langkah demi langkah ia lewati dengan penuh takjub atas keindahan dari gedung itu. Namun siapa sangka, sepatu yang ia pakai tiba-tiba jatuh. Jae-rim pun harus turun lagi untuk mengambil sepatunya yang jatuh itu. Dan ternyata sepatu yang jatuh tadi sudah ada di tangan Chamin. Chamin menghampirinya dengan payung hitam yang menjadi tongkatnya. Mereka berdua saling bertatapan. Jae-rim pun merasa dirinya benar-benar dalam keberuntungan karena bertemu dengan orang yang sangat tampan dan terlihat sangat bersahaja yang sedang memegang sepatunya. Ia merasa layaknya Cinderella yang kehilangan sepatunya, dan kemudian pangeran datang mencarinya dengan membawa sepatu miliknya. Namun sayangnya, tidak seperti apa yang ia bayangkan. Chamin datang menghampirinya dengan maksud ingin menuntutnya atas dasar percobaan pembunuhan atas dirinya, dan akhirnya bersambung. Mari kita lihat apa yang terjadi pada mereka berdua. Sampai jumpa di lain kali.